Orang Kristen yang cukup lama itu bukan jaminan kalau kita mengerti bahwa keselamatan itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Kenapa saya katakan seperti itu? Kenyataannya banyak orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus itu dengan mudahnya itu melepaskan iman percayanya. Saya tanya kepada yang muda-muda, kalian kalau kehilangan pekerjaan sama kehilangan Tuhan Yesus lebih berat yang mana? Halo? Jujur Pak. Jadi banyak orang katakan apa? Kalau saya kehilangan pekerjaan itu lebih susah daripada kehilangan Tuhan Yesus. Kalau saya kehilangan harta saya lebih susah daripada kehilangan Tuhan Yesus. Dan ini kenyataannya banyak yang terjadi seperti itu. Jadi bukan jaminan kalau orang yang sudah percaya kepada Kristus, yang sudah melayani Tuhan, kemudian dia katakan apa? Kalau saya kehilangan Kristus itu rasanya gimana? Kalau saya melihat apa, banyak orang yang meninggalkan iman percaya kepada Kristus biasa aja gitu loh. Nggak ada beban. Tapi kalau kehilangan pekerjaan, susahnya setengah mati. Amin atau amin? Nah, maka itu ada lagu yang mengatakan, jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Tak ada yang abadi di dalam dunia. Yesus lebih indah dari emas dan permata, ya kan? Bapak Ibu yang terkasih, banyak kali orang kalau misalkan masalah jodoh, masalah pekerjaan, masalah takhta, itu dengan mudahnya meninggalkan Tuhan Yesus. Mereka tidak menyadari bahwa keselamatan itu jauh lebih penting daripada semuanya itu. Bahkan ada orang-orang yang bukan hanya mereka dapat pacar, khususnya muda-muda, ya. Kalau engkau ketemu pacar yang bukan percaya pada Kristus, break aja. Berani? Pak, nggak bisa itu. Sudah jadi idola saya. Itu sudah menjadi kriteria saya Pak, sudah semuanya masuk. Tapi tinggal satu, mereka belum percaya Kristus. Kan tidak apa-apa toh Pak, nanti saya injili, mereka enak. Ya kan? Diinjili nanti Bapak Ibu yang disolati nanti. Tidak gampang ya, tidak gampang. Banyak kali seperti itu. Ada teman saya hanya karena pekerjaan naik kedudukan, tinggalkan Kristus. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi hatiku kan tetap pada Yesus. Tidak seperti itulah. Itu akhirnya kamu nyangkal Yesus. Bahkan ada orang yang sudah percaya pada Kristus, karena permasalahan yang terus-menerus jadi kecewa sama Tuhan. Tuhan lo kok denger no aku lo, ya kok tak denger no. Nah itu jadi kecewa, tinggalkan Yesus. Tapi saya katakan apa? Hanya Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat. Kita baca di dalam Kisah Rasul 4 ayat yang kedua. Kisah Rasul 4 ayat yang kedua. Ayat yang ke-12. Sudah? Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga
juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang selama olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi pertanyaannya, mengapa sih kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus? Yang pertama, perhatikan, karena Tuhan Yesus sudah menebus kita dari dosa. Ya, sudah menebus kita dari dosa. Bisakah manusia itu lepas dari yang namanya lumpur dosa? Siapa yang sekarang saya tanya, Bapak Ibu, kalau Anda kecemplung di lumpur, ya, lumpur masuknya udah segini, Anda bisa nggak keluar dari lumpur itu sendiri? Angkat tangan, siapa? Semakin Anda bergerak, semakin ambles, ya kan? Harus ada yang menolong. Seperti itulah kalau kita jatuh ke dalam dosa. Jadi kalau sudah masuk, semakin kau bergerak dengan menggunakan kekuatanmu sendiri, nggak bisa. Bisa nggak? Ketika engkau masuk ke dalam lumpur, engkau berbuat baik. Oh, ada sudah tidak bergerak, berbuat baik aja, berbuat baik. Bisa nggak lepas? Nggak bisa. Harus ada orang yang menolong. Maka itu Yesus yang bisa menolong dari segala lumpur dosa ini. Nanti kita baca di dalam 1 Petrus 1, 18 sampai 19 ya. 1 Petrus 1, 18, 19. Sudah? Ini jawaban. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, sama seperti darah anak domba yang tak bernoda, tak bercacat. Ini loh, Tuhan Yesus sudah mengorbankan nyawanya untuk kita. Maka itu kita harus menghargai Tuhan Yesus. Dan yang kedua, mengapa kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Kristus? Karena Yesus itu adalah sungguh-sungguh Allah yang hidup. Kalau tanggal 14 kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, itu menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Banyak kali orang di luar sana selamatan, mencari keselamatan dan sebagainya dengan cara seperti itu. Siapa yang menjadi patokan dalam hidupnya? Gak ada. Dia katakan, ya Allah, Allah siapa? Tapi kita mempunyai Allah yang hidup. Pada waktu Dia naik ke surga itu disaksikan banyak orang. Nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam Kisah Rasul 1 ayat 9 sama 11 ya. Kisah Rasul 1 ayat 9 sama 11. Bagaimana Tuhan Yesus itu bangkit. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang hidup. Jadi kalau kita itu percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak salah. Ya tidak salah. Karena apa? Kita berdoa kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Kalau di luar Kristus berdoa kepada Allah siapa? Tidak tahu. Allahnya hidup atau tidak tahu. Tapi biarlah kita menjadi orang yang percaya. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Jadi kita ditebus oleh Tuhan Yesus itu dari segala dosa kita, bukan karena perbuatan baik, tapi semua karena kasih karunia. Ya, semua karena kasih karunia. Kita baca di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang membanggakan diri. Ini Bapak Ibu. Jadi kita tidak ada namanya usaha untuk menyelamatkan. Semuanya itu karena kasih karunia daripada Allah. Kasih karunia itu apa? Itu adalah pemberian Allah yang terbaik dalam kehidupan kita. Seharusnya itu kita itu tidak layak, tapi dilayakkan oleh Tuhan, supaya kita itu bukan menjadi orang-orang yang nantinya masuk ke dalam neraka, tapi masuk ke dalam
kerajaan surga. Tapi yang menjadi pertanyaannya, kenapa sih kok Tuhan Yesus tuh mau mati buat kita? Untuk apa? Untuk apa? Karena di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 bunyinya gimana? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa. Itu menunjukkan bahwa Allah itu sangat mengasihi kita semuanya. Dia tidak menginginkan satu orang pun itu binasa. Ya, tidak ada seorang pun itu binasa. Tapi kalau ada seorang yang percaya kepada Kristus, itu binasa karena dia memilih sendiri, bukan karena kehendak daripada Tuhan. Dengan cara gimana? Engkau murtad, meninggalkan Kristus karena jodoh, karena pekerjaan, karena kamu mendapatkan tahta, atau engkau kecewa meninggalkan Kristus. Ini. Jadi kalau sampai ada orang yang percaya kepada Kristus, kemudian nantinya tidak ketemu dengan Tuhan Yesus, itu karena pilihannya sendiri. Terus apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Kalau kita sudah percaya kepada Kristus, apakah kita sudah, ya sudah Pak, aku nang gereja, ya wes, mari pokok nang gereja. Apakah cuma seperti itu? Kita baca apa yang Tuhan inginkan di dalam Matius 16 ayat yang 24. Sudah? Matius 16 ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, jikalau seorang mau menjadi pengikutku, ia harus apa? Menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini loh Bapak Ibu yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita percaya kepada Kristus, mengisi hidup kita sampai kita dipanggil Tuhan pulang, yaitu dengan cara menyangkal diri dan pikul salib. Menyangkal diri itu artinya apa sih? Keputusan untuk tidak lagi menjadikan kehendak sendiri menjadi pusat kehidupan, melainkan berserah penuh kepada Tuhan. Ya, sekali lagi, menyangkal diri artinya keputusan untuk tidak lagi menjadikan kehendak sendiri sebagai pusat kehidupan, melainkan berserah penuh kepada kehendak Kristus. Sedangkan pikul salib itu artinya apa? Mengikut Yesus dengan menaati perintah Tuhan dan siap menanggung penderitaan demi iman percaya kepada Kristus. Terus bagaimana kita harus menyangkal diri dan pikul salib? Yang pertama itu kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Semua di sini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nanti bisa baca di dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10. Ya, Roma 10 ayat 9 sampai 10. Jadi dengan mulut kita mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kita semuanya percaya itu. Yang kedua, kita harus tinggalkan hidup yang lama. Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Filipi 3 ayat yang ke-7 sampai yang 8. Sudah. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi untuk mengisi supaya kita menyangkal diri dan pikul salib, yang pertama tadi itu apa? Percaya kepada Kristus. Yang kedua, tinggalkan hidup yang lama. Seperti yang Rasul Paulus mengatakan apa? Kalau hidupku yang dulu itu dianggap sebagai sampah. Ya, karena apa? Mengenal Kristus itu jauh lebih mulia. Ini orang yang hidupnya makmur, Bapak Ibu. Hidupnya itu enak, tapi dia mau meninggalkan semuanya itu demi Kristus. Inilah orang yang mau menyangkal diri pikul salib itu seperti ini. Kalau orang sekarang kan enggak. Loh, oleh kedudukan ditinggal oleh yo eman toh. Oleh pasangan bakal calon suami, calon istri yang sesuai dengan keinginan kita ditinggalkan begitu saja.
Yorak. Ya lebih baik kita ninggalkan Yesus. Tapi Rasul Paulus ini, apa yang dia tidak punya pada waktu sebelum mengikuti Yesus, tapi dia katakan apa? Semuanya itu sama. Karena mengenal Yesus itu lebih dari semua. Lebih mulia Bapak. Jadi meninggalkan yang lama. Gimana kita harus meninggalkan yang lama? Kita yang pertama kita harus dibaptis, ya. Di dalam Yohanes 3 ayat yang kelima kita baca. Kita Yohanes 3 ayat yang kelima ini. Jadi pertanyaan sih, bagaimana kita harus tinggalkan hidup yang lama? Pertama, kita harus dibaptis, baik itu dibaptis air dan roh. Yohanes 3 ayat yang kelima, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kalau orang sudah percaya kepada Kristus sebagai bukti pertobatan, harus dibaptis. Siapa yang di sini sudah percaya kepada Kristus lama tapi tidak dibaptis? Ada nggak? Ada nggak? Udah ada, semuanya sudah dibaptis. Yang berikutnya dikatakan apa? Dibaptis dengan air dan roh. Artinya apa? Ketika kita percaya kepada Kristus, itu bukan hanya dibaptis, masuk air, tenggelamkan, kemudian keluar, tapi kita juga dibaptis Roh Kudus. Ya, itu artinya apa? Ketika kita percaya, itu ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Dibaptis itu artinya apa? Kita berbalik dari kehidupan lama yang penuh dosa ke dalam kehidupan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, dibaptis itu artinya apa? Kita itu berbalik dari kehidupan lama yang penuh dosa ke dalam kehidupan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, arti dibaptis itu apa? Kita percaya akan kematian, penguburan, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, kita telah menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Makanya itu kalau misalnya orang dibaptis, itu ditenggelamkan, diangkat. Itu artinya apa? Mati, dikuburkan, dibangkitkan. Seperti itu. Dan ketika kita sudah percaya kepada Kristus, ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita cukup hanya sekali dibaptis Roh Kudus, tapi kita harus setiap hari dipenuhi Roh Kudus. Ya, dibaptis Roh Kudus sekali aja, tapi setiap hari kita harus dipenuhi Roh Kudus. Lalu itu apa kita dipenuhi Roh Kudus? Karena kita minta supaya benar-benar hidup kita itu tidak berdaya akan kehendak kita, tapi kita mau hidup itu dengan pimpinan daripada Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka itu hari ini kita memperingati hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Maka itu Bapak Ibu yang belum istilahnya dipenuhi Roh Kudus, minta hari ini supaya Tuhan, aku penuhi dengan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya nanti itu kehendak kita itu supaya tidak ada sama sekali. Seperti itu. Supaya yang terjadi itu kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Biarlah Tuhan yang memimpin hidup kita. Dan kita katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, penuhi aku. Aku tidak mampu tanpa Engkau. Penuhi aku. Bagaimana Bapak Ibu kita harus dipenuhi Roh Kudus? Engkau harus menyediakan waktu untuk berdoa setiap hari. Setiap hari penuhi Roh Kudus. Milikilah jam-jam doa. Jangan kita berdoa 5 waktu aja, tapi kita harus ada menyediakan waktu. Jangan menyisakan waktu untuk berdoa. Mengerti? Menyediakan waktu. Gimana Pak menyediakan waktu? Pada waktu pagi hari, sebelum kau banyak melakukan aktivitas, kau datang sujud menyembah kepada Tuhan. Aku butuh Engkau, penuhi Tuhan aku. Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, yang sudah dimateraikan, itu supaya berkarya di dalam hidup kita. Terus kita dipenuhi oleh Roh Kudus.
Apakah kalau kita sudah berdoa kemudian kita tidak bisa jatuh di tengah perjalanan? Itu bisa. Makanya itu jangan berhenti sampai kita itu menyediakan waktu untuk berdoa. Misalkan pagi hari kita berdoa, oh berarti sudah selesai, berarti saya sudah di-cover oleh Tuhan Yesus. Tapi yang saya katakan di sini, engkau harus memiliki kehidupan doa. Bagaimana Pak memiliki kehidupan doa itu? Pagi hari engkau datang sujud untuk berdoa. Benar, menyediakan waktu untuk berdoa. Tapi ketika kita melakukan aktivitas, itu terus engkau berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi ketika engkau melakukan pekerjaan, engkau memuji Tuhan, menyanyi aja, sembah Dia. Loh Pak, kalau doa itu kan harus merendah, dan di Alkitab mengatakan doa mesti merendah. Ketika engkau memasak Bapak Ibu, ajak Tuhan itu berbicara. Ketika engkau bekerja, waktu sendiri, ajak Tuhan itu berbicara. Itulah orang yang kepenuhan Roh Kudus itu seperti itu nantinya. Tuhan akan memimpin setiap langkah kehidupan kita. Jadi jangan isi waktumu kosong dengan kamu itu diam aja, merenung, kemudian istilahnya bahasa Inggrisnya itu domblong. Nah, enggak boleh gitu. Ngelamun aja. Itu nanti itu apa, iblis muter-muter lihat, wah itu orang sih pikirannya lagi kosong, dia lagi masuk. Tapi ketika engkau terus berdoa penuh dengan Roh Kudus, iblis mengatakan daunnya celah, aku tidak bisa masuk. Karena apa? Engkau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Seperti itu. Minta kalau hari ini datang, Tuhan penuhi aku tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Setiap waktu Engkau katakan Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Ini Bapak Ibu, katakan Tuhan, aku ini loh Tuhan gak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Aku minta pimpinanmu Tuhan, penuhi aku setiap hari. Supaya apa? Kau tidak jatuh ke dalam dosa. Kita tidak bisa Bapak Ibu mematikan hidup daging ini dengan menggunakan kekuatan kita sendiri. Kita harus butuh Roh Kudus. Minta. Kalau yang selama ini tidak pernah menyediakan waktu, sediakan waktu. Berat Pak, memang berat. Tapi gimana caranya untuk menyediakan waktu? Awalnya gimana? Dipaksa. Berat Pak untuk menyediakan waktu berdoa. Kalau saya ditanya, gimana ya caranya? Dipaksa. Bagi yang punya anak kecil, ngasih makan susah. Susah. Ya kan? Kasih makan susah. Atau bapak dulu, bapak wes gak makan bapak. Masa gitu? Karena kita harus paksa, dipaksa. Tapi bertambahnya usia, dia merasakan apa itu menjadi kebutuhan. Dan dia menjadi, oh ya kalau saya nak makan ini saya lapar. Sesudah itu dia bisa merasakan makanan ini sangat saya butuhkan untuk kekuatan saya melakukan aktivitas saya seperti itu. Doa seperti itu. Awalnya mungkin Bapak Ibu merasakan, oh jangan paksa. Dan nanti ketika engkau paksakan menjadi suatu kebutuhan, dan ketika kebutuhan itu akan menjadi sesuatu yang nanti Bapak Ibu merasakan, ini loh doa itu kayak gini. Aku bisa merasakan bahwa bagaimana pimpinan kepada Tuhan. Seperti orang yang tadi saya katakan, anaknya sudah makan, iya ya. Kalau aku sudah makan sekarang badanku tambah sehat, tambah kuat aku sekarang. Ketika itu kau bisa bercerita, bersaksi bagaimana ketika kau hidup di dalam pimpinan daripada Roh Kudus.
Tinggalkan hidup yang lama. Yang pertama dibaptis air dan roh. Yang kedua tidak mendua hati. Ya, Yakobus 4 ayat yang ke-8. Sudah? Yakobus 4 ayat yang ke-6. Mendekatlah pada Allah, Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang ragu-ragu. Yang kedua, bagaimana kita harus tinggalkan hidup yang lama? Kita harus tahirkan tangan kita dan sucikan hati kita. Ya, tahirkan tangan kita, sucikan. Karena apa? Kita bisa melakukan apa yang jahat melalui tangan kita. Ada yang jahat timbul dalam hati kita, itu yang harus kita tinggalkan. Kita harus tinggalkan. Dengan cara gimana kita harus mematikan keinginan daging. Keinginan daging itu apa? Kita baca di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Apa itu yang kedagingan? Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperintahkan kamu seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal demikian tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Jadi ini yang harus kita tinggalkan, Bapak. Jadi kita tinggalkan yang namanya percabulan. Ya, percabulan, kecemaran. Kecemaran itu apa? Hal-hal yang najis. Itu harus kita tinggalkan. Karena penilaian Tuhan untuk orang-orang percaya ini lebih tinggi daripada di luarnya. Kalau orang-orang di luar sana, kalau engkau berzina baru berbuat dosa. Tapi firman Tuhan katakan apa? Kalau kita mikir aja yang ngeres, itu sudah berdosa. Nah, itu. Jadi kita harus tinggalkan ini semuanya. Juga yang namanya penyembahan berhala, sihir, itu kita harus tinggalkan. Jadi tidak boleh namanya orang Kristen itu mendua hati. Tapi kalau ikut Tuhan Yesus itu kesuwen ya Pak. Kalau orang masalah kesuwen, dia kan dukunnya. Dukunnya itu manjur Pak. Kalau kesana cuma ngasih sedekah sedikit aja, waduh sakit sembuh. Orang masalah itu selesai. Firman Tuhan katakan apa? Engkau tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Apalagi zaman anak-anak sekarang ini, ya, yang di kota-kota besar atau di mana melakukan apa? Seks bebas. Gak apa-apa Pak. Kumpul kebo gak apa-apa. Kok hidup kok kumpul kebo ya? Manusia kok ya jadi kumpul kebo. Udah apa? Jadi kita terbuka Pak. Pacaran terbuka. Awurai ngomongnya seperti itu. Bahkan ada anak muda katakan gini. Oh, katanya teman-temanku loh. Ada murid saya katakan gini, katanya teman-temanku, oh, tapi ini jangan ditiru loh, ya. Yang muda-muda jangan ditiru. Awas nggak usah ditiru. Ngomong gini, anak perempuan, katanya temanku loh, om, sekarang tuh menjaga kesucian keperawanan itu nggak harus tuh. Siapa sih ngomong? Teman-teman itu ngomong seperti itu. Ngawur aja. Gak apa-apa om, katanya gitu. Karena apa? Di Jepang di mana itu nggak apa-apa om, nggak perawan, nggak apa-apa. Ya nggak gitu lah. Ngawuran ngomong nggak itu
ajaran yang tidak benar yang sudah memasuki di gereja. Jadi kedagingan ini harus kita benar-benar gitu Bapak. Kita harus bersih, tahirkan tangan kita, sucikan hati kita. Jadi hal-hal kedagingan ini jangan sampai kita lakukan. Dan juga ada lagi orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, waduh, ayat firman Tuhan dibolak-balik. Pak, katanya enggak apa-apa Pak, cerai karena perzina. Wah, pusing. Enggak apa-apa Pak, cerai Pak, cocok ya, gimana lagi? Cerai aja Pak. Hal-hal kedagingan seperti ini loh yang sekarang itu merasuki Bapak Ibu. Makanya jangan kita terus lakukan itu. Kita baca yang di dalam Titus 1 ayat yang ke-16, apa yang dikatakan? Sudah? Itu 1 ayat yang ke-16 bunyinya seperti ini. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan tidak taat dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Ini loh. Sudah mengenal Tuhan, tapi perbuatan mereka itu mereka menyangkal Dia. Dengan apa? Engkau melakukan perbuatan-perbuatan daging ini, berarti apa? Engkau menyangkal Tuhan Yesus. Sudah mengenal Tuhan Yesus, tapi kau menyangkal Tuhan. Hati-hati Bapak. Juga mengenai penyembahan berhala. Banyak kali juga ada orang yang tanya, Pak, kalau saya ikut ritual-ritual ini boleh apa enggak? Biasanya karena saya dari keturunan Tionghoa, kadang-kala waktu ada di tempat persemayaman itu, ada teman yang tanya, boleh enggak aku mengikuti acara yang dilakukan oleh keluargaku? Karena mereka kan masih agamanya bukan agama Kristen. Boleh nggak ikut ini terus keluar? Saya katakan jangan. Karena apa? Kamu lakukan seperti itu berarti kamu menyangkal Tuhan. Kamu ikut ritualnya seperti itu. Kan toleransi, enggak, jangan ditutup toleransi. Kita harus berani mengatakan kalau memang itu merupakan penyembahan berhala, kita harus berani menolak. Amin Bapak Ibu. Jangan kita katakan apa? Dengan alasan kita toleransi, kemudian hal-hal yang membuat hati Tuhan itu sakit, kita tetap lakukan. Karena apa? Kita lebih takut manusia daripada takut pada Tuhan. Dan yang ketiga, yang pertama tadi, bagaimana kita harus menyangkal diri dan pikul salib, percaya pada Tuhan Yesus. Yang kedua, tinggalkan hidup yang lama. Tinggalkan hidup yang lama dengan cara dibaptis air dan roh dan tidak meluah hati. Yang ketiga, menjadi ciptaan yang baru. Ya, menjadi ciptaan yang baru. Kalau menjadi ciptaan yang baru itu gimana? Jangan kembali ke kehidupan yang lama. Kita baca di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Ya, ini yang harus kita lakukan ya. Kalau engkau mau menyangkal diri pikul salib, engkau harus menjadi ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita sambung di dalam 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 22. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, dikalahkan, akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu lebih baik bagi mereka jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenal tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Ayat yang ke-22, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar. Anjing kembali kepada muntahnya dan babi dimandikan kembali lagi ke kubangannya.
Ini loh Bapak Ibu, jangan sampai kita kembali. Babi itu kalau habis dimakan kelihatan lumpur, ya kubangan yang penuh lumpur, nyemplung lagi di sana. Makanya itu kita tidak boleh seperti itu. Kalau kita menjadi ciptaan baru, tidak diperkenankan, ya, tidak diperkenankan untuk kembali ke kehidupan yang lama. Ya Bapak Ibu, jadi kita harus melepaskan itu semuanya. Kalau kita mau menjadi ciptaan yang baru. Di dalam Efesus 4 ayat 20-24, ciptaan baru itu gimana? Kita harus perbarui. Pikiran kita itu harus diperbarui. Ya, harus diperbarui. Nanti baca di rumah. Dan yang berikutnya apa? Menjadi ciptaan yang baru ke depan, menjaga hidup tetap bersih. 1 Petrus 4 ayat 1-4. Ini yang harus benar-benar kita lakukan. 1 Petrus 4 ayat 1-4. Sudah? 1 Petrus 4. Inilah yang akan membuat Tuhan Yesus kagum akan hidup Bapak ini. 1 Petrus 4 ayat 1-4. Jadi karena Kristus telah menderita secara badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena siapa yang telah menderita secara badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang tersisa dalam hidup ini jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan apa yang suka dilakukan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam berbagai hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Ayat yang keempat. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri atau menceburkan diri bersama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Mereka memfitnah kamu. Inilah yang menjadi ciptaan yang baru. Kalau dulu kita hidupnya mabuk-mabukan, kita hidupnya itu penuh dengan lumpur dosa, sekarang itu kita berbalik. Sehingga teman-teman kalian semuanya itu sekarang menjadi kagum. Loh, kamu saiki kok gak gelem mabuk? Sekarang kamu kok gak pernah melakukan perzinahan? Dia merasa heran dan kamu difitnah. Inilah yang menjadi keinginan Tuhan kok menjadi ciptaan yang baru. Bukan menjadi ciptaan baru hanya waktu dibaptis selesai kemudian balik lagi. Itu seperti babi masuk kubangan. Tapi yang Tuhan inginkan apa? Engkau tidak melok ke sana. Sehingga teman-temanmu itu heran. Kok iso yo? Kok iso yo? Kok iso? Ya ben sih ngomong kok iso terus gitu. Dan mereka akan memfitnah kamu. Sok suci, muridnya Yesus, dan biarkan semuanya itu. Pokoknya hidupmu itu benar di hadapan Tuhan. Dan menjadi ciptaan yang baru yang berikutnya itu apa? 1 Korintus 6 ayat yang ke-17. Sudah? Menjadi ciptaan yang baru yang ketiga itu apa? Yang pertama, jangan kembali ke kehidupan lama. Ke depan menjaga hidup yang tetap bersih. Mau menderita buat Kristus. Yang ketiga, hidup melekat pada Kristus. 1 Korintus 6 ayat yang ke-17. Namun siapa yang mengikatkan diri kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jadi kalau kita itu mengikatkan diri sama Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Itu artinya apa? Kita melekat dengan Tuhan. Melekat itu artinya apa? Melekat itu artinya kita memprioritaskan Tuhan, menjadikan Tuhan yang utama di atas segalanya. Itu memprioritaskan. Ya, yang kedua, melekat itu artinya apa? Bergantung penuh, tidak mengandalkan kekuatan sendiri melainkan kepada Tuhan. Itu artinya melekat. Dan yang ketiga, arti melekat itu menyatu dalam roh, memiliki relasi karib yang terus-menerus. Itu arti melekat. Saya ulangi. Jadi kita yang ketiga menjadi ciptaan baru itu kita harus melekat dengan Tuhan Yesus. Melekat itu artinya apa? Memprioritaskan Tuhan. Memprioritaskan Tuhan itu artinya menjadikan Tuhan yang utama di atas segalanya.
Melekat artinya apa? Bergantung penuh, tidak mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan kepada Tuhan. Melekat itu artinya apa? Menyatu dalam roh, memiliki relasi karib yang terus menerus. Ini artinya melekat. Dan ini yang Tuhan inginkan. Konsekuensinya, orang yang meninggalkan Tuhan itu apa? Ya. Jadi apa konsekuensinya? Yang pertama, itu terpisah dari sumber hidup. 2 Tesalonika 1 ayat 7b sampai 9. Tesalonika 1 ayat yang ke-7b sampai yang ke-9. Pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga akan menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikat yang berkuasa di dalam api yang menyala-nyala dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Ayat yang 9, mereka akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuasaan. Jadi kau terpisah dari sumber hidup kalau kau tinggalkan Tuhan Yesus. Yang kedua itu apa? Kalau kita meninggalkan Tuhan Yesus. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. Setiap orang yang tetap tinggal di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Maksudnya tetap tinggal di dalam Tuhan tidak berbuat dosa. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak pernah melihat Dia dan tidak pernah mengenal Dia. Jadi dalam arti apa? Kita tidak mengenal Dia dalam arti kita menjadi milik setan. Jadi kalau kita meninggalkan Tuhan, berarti kita bukan menjadi milik Yesus lagi, tapi menjadi milik iblis. Dan yang ketiga, orang yang konsekuensinya meninggalkan Tuhan Yesus itu hilangnya pengharapan kekal. Ya, hilang pengharapan kekal. Bapak Ibu bisa baca di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15. Kita akan pernah mendapatkan bagian itu. Dan apa yang akan kita terima kalau kita tetap mempertahankan iman percaya kepada Kristus? 2 Korintus 5 ayat yang ke-1. 2 Korintus 5 ayat yang ke-1. Kalau kita tetap mempertahankan iman percaya kepada Kristus, ini loh yang akan kita terima nanti. 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi kemah itu apa? Tubuh kita. Kalau kita mati, Tuhan sudah menyediakan tempat kita di surga. Ya, Tuhan sudah menyediakan tempat kita. Kalau kita mati dulu, ini Tuhan yang berikan. Tapi kalau waktu Tuhan datang di atas awan-awan, apa yang Tuhan berikan kepada kita? Kita lihat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14 sampai 17. 1 Tesalonika 4 ayat 14 sampai 17. Sudah. Ini yang diterima oleh orang-orang yang tetap memegang iman percaya kepada Kristus, setia sampai Tuhan Yesus datang atau sampai kita pulang. Yang pertama tadi, kalau kita pulang atau mati, Tuhan sudah sediakan tempat kita di surga. Tapi kalau kita masih hidup, tapi Tuhan Yesus yang datang, ini yang Tuhan berikan. Karena ayat yang 14, 1 Tesalonika 4 ayat 14 sampai dengan 17.
Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantara Yesus Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Hal ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ayat yang ke-16, sebab pada waktu apa-apa diberikan, pada waktu pemimpin malaikat berseru sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup dan masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jadi kalau kita nggak mati, Tuhan Yesus datang di atas awan-awan, itu kuburan-kuburan orang kudus itu akan terbuka dan mereka akan bangkit. Dan kita yang masih hidup, yang hidupnya benar, yang mempertahankan iman percaya, itu namanya rapture, terangkat. Jadi kalau misalkan saya seperti ini, tiba-tiba Bapak Ibu mungkin kedip ini aja, cuma baju saya aja ketinggalan di sini, tapi orangnya sudah ada. Itu rapture. Kalau orang yang rapture itu sudah jaminan orang itu masuk ke dalam kerajaan surga. Ini loh Bapak Ibu yang harus kita kejar. Jangan sampai kita itu mau tinggalkan Yesus karena hal-hal dunia. Nah, Tuhan itu sudah menjanjikan kepada kita, kalau memang kita itu tetap memegang iman percaya kepada Kristus dan hidup seperti yang saya sampaikan, menyangkal diri pikul salib. Kalau memang Tuhan belum datang, kita mati. Tuhan sudah sediakan tempat kita di surga. Tapi kalau Tuhan datang di atas awan-awan dan memang kita belum mati, kita akan terangkat. Kita tidak mengikuti atau tidak masuk ke dalam zaman anti Kristus. Kita tidak masuk di dalam namanya penganiayaan. Siapa yang kepingin aku mau hidup nanti jangan penganiayaan, aku kepingin ngerasa apa? Ada. Kepinginnya apa? Rapture. Saya kepinginnya itu kok. Saya katakan gini, Tuhan, kalau engkau dalam waktu dekat ini, kalau engkau memang mau datang, terus Tuhan angkat naik, tak usah saya mati Tuhan. Saya mau seperti Henok gitu aja. Ya, di kamar tinggal baju saya gitu aja. Atau di mana tinggal, ya orangnya udah ada. Itu yang saya inginkan. Rapture. Dan yang terakhir, apa yang Tuhan berikan, yaitu mahkota kehidupan. Bapak Ibu bisa baca di dalam Wahyu 2 ayat 10 bagian B. Orang yang setia, Tuhan akan berikan kepada kita mahkota kehidupan. Ini loh Bapak Ibu yang kita kejar. Biarlah kita memegang ya keselamatan ini dengan benar-benar. Jangan mau ditukar oleh apapun juga. Untuk anak-anak muda, jangan tukar Yesus. Benar, kamu akan mengalami yang namanya kerugian besar. Bapak-bapak, apapun jabatan yang sudah disediakan bagi engkau, naik jabatan, kalau itu ditukar dengan Yesus, tolak. Yang pasti Tuhan akan menyediakan yang terbaik buat Bapak dan Ibu. Kalau kau sekarang itu mengalami pergumulan, tidak usah kecewa. Tuhan akan pasti memberikan jalan keluar buat kamu. Pegang ini, sekali ikut Yesus, tetap ikut Yesus selama-lamanya. Jangan tinggalkan Yesus. Hari ini hari Pentakosta, minta supaya Roh Kudus memenuhi hidup kita, supaya Roh Kudus itu menguasai hidup kita dan memimpin hidup kita. Jangan terus memakai keinginan kita, kedagingan kita, tapi lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Ia sama dengan orang yang bijaksana berikan rumahnya